agar semuanya menjadi nyaman. Apalagi tadi agar tidak terjadi pembulian, ya semuanya merasa aman. Betul sekali anak-anak ya. Jadi fungsi dari keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif. Ya, kalau lingkungan kelas yang positif, ya berarti di sini kalian semua akan merasa nyaman, aman, ya. Nah, kalau kalian nyaman, aman, maka di kelas ini tidak akan terjadi yang namanya pembulian. Semuanya akan bersikap bagaimana? Saling menghargai dan kelas apa saja yang sudah kalian ketahui. Kalian nanti boleh tuliskan di kertas ini. Ya, satu orang boleh menulis dalam satu kertas. Negatif yang ada di peraturan sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Harus saling menghargai. Apa lagi? Saling menyayangi, ini sudah nilai kebajikan universal anak-anak ya. Keyakinan kelas dari kelas 5A ya. Kita bacakan yuk anak-anak, apa keyakinan kelas 5A? Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, tepat waktu, menghargai guru, menjaga kebersihan. Nah, ini bisa
bersama. Ya. Kemudian kalau perilaku itu berarti kalian sudah terbiasa melakukannya. Nah, berperilaku itu berarti kalian sudah terbiasa. Apa kebiasaan kalian? Hah? Yang baik. Yang berperilaku baik berarti bermain bersama, belajar bersama deh apa? Kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Keyakinan ini kita di kelas bisa merasa nyaman, aman, terciptanya lingkungan yang positif sehingga kalian pun belajarnya akan menjadi semakin apa? Semangat, makin giat. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Hari ini saya bersama Bu Guru dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini menurut saya bermanfaat bagi kelas untuk menjadikan kelas lebih tertib, nyaman, dan damai, dan suasana belajarnya lebih semangat dan giat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi, pagi. Mantap, luar biasa. Yes, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita hari ini dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta dalam rangka kegiatan aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak ya. Ini untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu semua. Ya, siang hari ini sudah bersedia menyuangkan waktunya untuk hadir di acara ini ya. Nah, sebelum dimulai saya punya pantun terlebih dahulu ibu-ibu. Nah, belum Bu. Cikini ke gondang dia. Cikampek panas menyengat. Hari ini kita akan belajar bersama. Walaupun capek tapi kita tetap semangat. Ya, sudah semangat ibu-ibu? Ya, luar biasa ya. Oke. Ya Bu ya, judul kegiatan kita hari ini adalah aksi nyata modul 1.4. Judulnya yaitu tentang budaya positif ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya punya pertanyaan pemantik untuk ibu-ibu semua di sini. Ya, pertanyaannya jawabannya gampang Bu, hanya setuju atau tidak setuju. Ya, pertanyaannya pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dari ketiga-tiganya ini setuju semua? Kalau ada yang punya pendapat berbeda, boleh ya Bu ya, jangan takut, nggak akan dikeroyok Bu. Ya, misalkan Bu, saya tidak setuju, boleh. Ada yang tidak setuju? Bu Babay, Bu Ervina tidak setuju. Oke, bisa mengungkapkan pendapatnya Ibu Vina mungkin ya. Baik, untuk terima kasih sebelumnya waktunya Ibu Obi untuk pernyataan yang pertama yang tidak setuju. Kalau yang dua yang lain saya setuju. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya tidak setuju. Karena kalau ada
ada hukuman itu kan berarti ada yang mengontrol ya, misalnya guru pas lagi di kelas seperti itu. Nanti giliran gurunya sudah tidak ada di kelas, anak-anak nanti tidak terkondisikan lagi karena menganggapnya hukuman itu ketika ada guru memberikan hukuman tersebut berarti ketika disiplinnya hanya ketika ada guru saja gitu. Tepuk tangan untuk Vina. Mungkin satu lagi ya, karena tadi cuma 2 yang nggak setuju. Silakan Bapak. Terima kasih Bobi, betul sekali. 3 poin itu sama. Saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju karena persis dengan Bu Vina bahwa kalau kita memberikan hukuman anak itu hanya takut pada saat itu saja. Setelahnya lah hanya hukuman seperti itu saya lakukan kembali, begitu sepertinya. Terima kasih Bobi. Mungkin ada yang mau mewakili Dari pihak yang setuju dengan ketiga hal ini, ada Ibu? Ibu Nia? Sebenarnya yang pertama itu tidak setuju Bobi ya. Karena hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu bisa mendisiplin anak sih sebenarnya ya. Tapi kadang ada hukuman yang tidak bisa mendisiplinkan anak. Seperti kalau kita terapkan itu tidak memungkinkan ya untuk mendisiplinkan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, intinya ibu-ibu di sini kalau yang poin 1 kebanyakan tidak setuju. Tapi untuk poin 2 dan 3 setuju. Nah, catat ya Bu ya, catat. Nanti apakah setelah mengikuti kegiatan ini ibu-ibu masih memiliki pendapat yang sama, ya? Oke, nah hari ini topik yang akan kita bahas ada 6 Bu. Ya, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi atau 5 posisi kontrol, keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, kita langsung saja ya ibu-ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya ingin kita berkegiatan ibu-ibu ya. Nah, seperti yang sudah dicantumkan di depan. Nah, ibu-ibu silakan berpasangan ya. Anggaplah yang satu sebagai A dan yang satu lagi sebagai B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan hal paling berharga ya, 1 orang saja ya. Yang 1 orang saja silakan sobek kertas kecil, tulis benda paling berharga menurut ibu. 1 orang saja ya Bu, kecil saja, terserah. Mau saya mah paling berharga cincin emas, saya berlian boleh Bu, bebas ya Bu. Buat saya yang paling berharga adalah suami. Nah, tapi suami nggak bisa di tangan ya Bu ya. Ya, terserah. Pokoknya terserah dari ibu-ibu semua ya. Silakan. Sudah ibu-ibu? Kalau sudah ditulis, 1 aja Bu, 1. Kan ada yang A, ada yang B. Silakan ditentukan ya. Misalkan yang membuat tulisan itu adalah si A. Ya. Nah, sudah buat? Silakan si A yang tadi menulis, silakan kertasnya ditaruh di tangannya, kemudian digenggam. Ya, genggam dengan erat. Sudah? Nah, sekarang yang B tugasnya adalah coba ya dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, boleh pakai cara apapun, meminta benda tersebut kepada teman ibu si A. Silakan. Boleh pakai rayuan, boleh pakai ancaman, boleh menghardik, merayu boleh, nyuap boleh, apa saja ya, agar si A tadi mau membuka kepala tangannya. Silakan Bu. Ya, si A anggap itu paling berharga, mau diambil sama temennya.
ibu-ibu? Oke, sudah cukup ibu-ibu. Nah, sekarang coba saya mau tanya, apakah si A yang berperan sebagai A mau membuka kepalan tangannya? Tidak. Tidak? Sudah pakai cara apa, Bu? Dirayu sudah? Diancam sudah? Oh, belum. Disogok udah belum? Disuap? Sudah ya. Nah, oke ya. Padahal sudah dicoba dengan berbagai cara, ya, dirayu, disuap, diancam, tapi ternyata karena itu benda berharga tidak mau dibuka. Ya, kenapa Bu kira-kira? Karena sangat berharga ya. Jadi sesuatu yang menurut kita berharga nggak mungkin lah kita kasih ke orang ya Bu ya. Oke. Nah sekarang kita anggap A itu adalah murid. Yang tadi megang, yang mengepalkan tangan itu adalah murid kita Bu. Si B itu adalah guru. Coba. Apa pendapat dari ibu-ibu semua? Kebetulan murid ini tadi punya prinsip yang luar biasa, artinya nggak bisa dirayu dengan apapun. Kalau memang itu tentang mungkin dia memang barang yang berharga dan masalah yang mungkin kebenaran, jadi dia nggak mau diberikan kepada siapapun. Jadi dia punya prinsip yang kuat dan kokoh gitu, nggak bisa terayu dengan apapun. Ya, tepuk tangan buat Bu Haji. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Haji. Betul ya Bu ya. Jadi, nah mungkin tadi saya sempat dengar dari Bu Haji Sufi, kayaknya kalau gurunya yang minta bakal dikasih deh. Ya. Apakah iya Bu? Nah inilah yang disebut sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol atau yang disebut ilusi kontrol. Ilusi, tahu ilusi Bu? Ilusi itu apa Bu? Seolah-olah kenyataan, padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya Bu ya. Nah makanya disebut sebagai ilusi. Nah apa aja? Ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah guru itu bisa mengontrol murid, padahal pada kenyataannya tidak ada orang yang dapat mengontrol orang lain. Kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, tadi contohnya. Ibu mengepalkan tangan melindungi sesuatu yang berharga. Mau diancam, mau dirayu, cara lembut, cara kasar. Kalau ibu nggak mau, ya nggak mau. Kalaupun ibu membukanya, itu berarti sesuai dengan keinginan ibu sendiri. Ya, bukan karena dipaksa. Ya, kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ternyata ini semua ilusi Bu. Ilusi itu berarti semu, bohong ini semua Bu. Ya, itu adalah anggapan kita semata Bu. Ya. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang punya kontrol? Ya, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Ya, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Gak bisa. Bisanya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak Bu. Semua perilaku itu baik buruk punya tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Ya, hanya Anda atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa juga. Ya, orang lain pun hanya punya kontrol atas diri mereka sendiri. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan, nih mungkin ini yang sering kita lakukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata itu salah. Ya, yang ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian kita kadang-kala berpikir menang atau kalah. Selalu kalau nggak menang berarti kalah. Nah ternyata tidak seperti itu. Adanya berpikir menang-menang atau win-win solution ya kalau istilah kerennya. Nah sekarang saya ingin tahu pendapat dari ibu-ibu semua ya. Pernah dengar kata disiplin ibu? Pernah. Nah menurut ibu apa sih yang dimaksud? Yang belum saya bacakan ya Bu ya. Ada yang mendefinisikan disiplin adalah sikap patuh terhadap aturan. Patuh pada aturan. Disiplin adalah mematuhi atau taat pada peraturan atau norma yang ada dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Kemudian suatu sikap mental yang dengan sadar untuk mematuhi terhadap perintah-perintah aturan yang ada. Disiplin adalah tepat waktu dan menaati peraturan menurut Bu Haji Adia. Kemudian menurut Bu Arini, disiplin adalah patuh terhadap ketentuan yang ada. Disiplin adalah mentaati peraturan yang telah disepakati. Nah, di sini kalau kita lihat keseluruhan kesimpulannya apa Ibu-ibu? Disiplin adalah patuh terhadap. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Artinya apa Bu? Belajar. Belajar ya Bu, bukan patuh. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, ternyata karena belajar ya Bu ya, bukan patuh, apalagi aturan, bukan Bu. Nah, disiplin diri di sini artinya adalah membuat orang menggali seluruh potensi dirinya menuju sebuah tujuan. Sesuatu itu adalah apa yang dia hargai. Nah, namun ya saya juga tadi memaklumi ya, banyak yang menjawabnya patuh terhadap aturan karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari di budaya kita makna disiplin ini maknanya sudah berubah ya, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul Bu ya? Ya. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, mungkin Ibu bisa menyebutkan contoh disiplin apa Bu? Tadi kata Bu Haji datang tepat waktu ya Bu ya. Nah, di situ datang tepat waktu. Sebenarnya itu nyaman atau tidak Bu? Kalau kita datang tepat waktu, walaupun itu kesannya positif, tapi karena kita harus mematuhi, itu akan menimbulkan suatu rasa ketidaknyamanan. Kalau kita tidak benar-benar menghargai, ya tidak kita anggap berharga, datang tepat waktu itu tidak kita anggap berharga, maka kita akan merasa tidak nyaman. Ya Bu ya. Nah, jadi itu satu perubahannya. Disiplin itu bukan patuh pada aturan, melainkan kemampuan seseorang untuk menggali semua potensi yang ada di dirinya untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, betul. Nah, apa hubungannya dengan profesi kita sebagai seorang guru? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menuntun peserta didik untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Di sini ada kata-kata yang asing Bu. Nilai-nilai kebajikan universal sudah pernah dengar? Ya, motivasi internal tahu Bu? Dari dalam. Kalau dari secara pengertian internal berarti di dalam ya Bu ya. Nanti kita ulas apa artinya. Ya, betul Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Universal
artinya adalah berlaku untuk semua, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun berbagai latar belakang. Ya, namanya universal, berlaku untuk semua. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Ya, jadi yang lebih baik mana Bu? Intrinsik apa eksternal? Intrinsik, ya. Nah, yang lebih baik itu adalah memunculkan motivasi intrinsik. Intrinsik artinya dari dalam, dari diri sendiri. Nah, kalau di Indonesia nilai-nilai kebajikan ini kita kenal dengan istilahnya adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bu? Profil pelajar Pancasila? Coba biar semangat gimana kalau kita nyanyi dulu ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan Bu Ibu. Ya, jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh setiap pelajar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan ya Bu ya. Tadi sudah sedikit kita singgung tentang motivasi. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi apa itu ya Bu ya? Nah, di sini, nah Ibu-ibu mungkin bisa lihat ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang merupakan motivasi eksternal dari luar apa aja Bu? Hukuman. Terus apa lagi Bu? Dapat hadiah, penghargaan ya Bu ya. Nah, imbalan ternyata hukuman itu adalah motivasi eksternal. Penghargaan, hadiah itu juga adalah motivasi eksternal. Apa yang internal? Yang internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita kembali lagi tadi ke pertanyaan pemantik. Ternyata Bu, tadi kan menurut Ibu hukuman memang nggak boleh, tapi kalau penghargaan boleh. Ternyata penghargaan atau hadiah itu motivasi apa Bu? Eksternal ya. Sedangkan yang lebih bagus itu motivasi berasal dari mana Bu? Internal. Jadi motivasi pada murid yang harus kita kembangkan adalah motivasi intrinsiknya Bu. Kita tidak lagi memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi kita juga tidak memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada anak-anak. Apa yang kita tumbuhkan adalah bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, kok mungkin bertanya, kenapa kok penghargaan nggak boleh? Padahal kan bagus, positifnya Bu ya. Biasanya orang kalau dapat penghargaan lebih semangat, betul Bu ya? Nah, kalau misalkan dapat 100 nanti dikasih hadiah nilainya ya, atau kalau maju ke kelas dia dapat reward, misalkan poin dari gurunya dikasih bintang. Nah, kita lihat ya Bu ya, kenapa? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Coba Bu, kalau orang dikasih penghargaan, dikasih hadiah, berarti itu dia diperintah apa memerintah diri sendiri Bu? Diperintah atau memerintah diri sendiri? Ayo Bu, Ibu kalau ikut lomba, misalkan ya, Ibu ikut lomba, suruh buat sesuatu, misalkan Nobel misalkan.
Nah, Ibu apakah memerintahkan diri sendiri ikut memerintahkan sendiri membuat Nobel atau ada perintah dari sana ya Bu buat karyanya? Ada perintah Bu ya, ada aturannya. Nah, dan hasilnya apa? Dapat hadiah kan? Nah, berarti kalau hadiah, penghargaan itu belum merdeka kan? Orang yang melakukan sesuatu karena hadiah, karena penghargaan, dia belum merdeka. Istilahnya Bu ya, jadi dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu sama saja dengan hukuman, ya. Nah, artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu sesuai kemauan orang yang membujuknya itu. Nah, apa saja pengaruhnya? Pengaruhnya itu nanti akan ada rasa ketergantungan. Jadi misalkan anak ya, dia semangat belajar karena nanti kalau ranking 1 misalkan dapat hadiah dari orang tuanya, atau nanti dapat pujian dari gurunya, dapat bintang dari gurunya. Bukan karena dia ingin sendiri, tapi karena faktor eksternal dari orang lain. Nah, ini ada pengaruhnya Bu ya. Pengaruhnya ada pengaruh jangka panjang dan juga pengaruh jangka pendek. Tadi itu ketergantungannya itu. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Saat penghargaan yang tidak diberikan lagi, maka hubungannya akan rusak. Ya, kemudian bisa menurunkan kualitas. Ketika suatu saat dia tidak lagi mendapatkan penghargaan, dia kemudian menjadi motivasinya menurun. Ketika motivasinya menurun, maka selanjutnya mungkin kalau murid belajarnya dia akan menjadi tidak semangat, ya. Kemudian juga mematikan kreativitas, juga mengurangi motivasi intrinsik, ya. Lama-kelamaan motivasi untuk dirinya sendiri akan hilang. Dia inginnya memenuhi keinginan orang lain. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau tadi memberikan penghargaan, hadiah itu tidak diperbolehkan lagi. Yang boleh kita lakukan adalah memberikan apresiasi atau program kebajikan. Nah, tapi perlu dicatat ya Bu ya, perlu diingat. Kalau kita mau memberikan apresiasi, itu harus dilakukan secara khusus. Kemudian pengakuannya secara pribadi dan berlakunya harus untuk semua. Jadi kalau diapresiasi satu, semuanya harus. Gak boleh hanya untuk yang ranking 1 saja atau yang dapat nilai 100 saja, tidak. Tapi semuanya itu harus dapat apresiasi. Walaupun mungkin si murid tersebut mendapatkan nilai yang belum maksimal, kita harus mengapresiasi pada proses dia dalam belajar. Kemudian pengakuan juga harus dilakukan secara konsisten dan fokus pada prosesmu, bukan hasil akhirnya yang kita beri apresiasi. Jadi bukan ketika anak mendapatkan nilai rapot dia baru diapresiasi. Bukan, tapi pada saat proses belajar mengajarnya itulah yang kita beri apresiasi. Contohnya, ya, ini contoh yang bisa kita lakukan memberikan apresiasi. Kemarin mungkin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali, yaitu pada saat kita melihat ada murid kita yang menolong temannya, mungkin ya. Ibu sangat menghargai kepedulianmu nak. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Mengucapkan terima kasih saja itu sudah merupakan bentuk apresiasi. Jadi bukan dengan kata-kata hebat, ya, wow, kamu keren, luar biasa, tidak. Tapi menggunakan kata-kata yang lebih tepatnya seperti ini. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya? Nah, hukuman itu biasanya, pernah memberi hukuman Bu? Pernah memberi hukuman kepada murid? Pernah? Pernah ya Bu? Pernah ya.
Kalau hukuman itu biasanya terencana atau tidak, Bu? Tidak ya. Kadang-kadang kita masuk ke kelas mungkin, kita anak-anak kumpulkan PR. Ternyata ada anak yang tidak mengumpulkan PR. Nah kemudian terlintaslah dalam pikiran kita, wah anak ini harusnya diapain ya, biar besok tidak mengulangi. Betul nggak, Bu? Nah mendadak ya. Nah itulah yang disebut sebagai hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian ketika kita memberi hukuman, apakah kita nanya sama anak, nak kamu maunya dihukum apa? Apa kita nanya sama anak? Tidak. Hukumannya datang dari siapa? Dari guru. Ya, dari guru ya. Murid tidak dilibatkan. Kemudian biasanya hukumannya berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, bisa membersihkan toilet misalkan. Atau ya udah kamu nggak ngerjain piket, kamu nggak ngerjain PR, berarti kamu piket. Nah, piket juga hukuman fisik ya Bu ya, karena dia menguras tenaganya. Ya, kemudian bersifat satu arah. Jadi kita nggak komunikasi, kita langsung menjudge, langsung menghakimi anak tersebut, memberikan ya udah kamu nggak ngerjain ini berarti kamu harus begini. Itu namanya hukuman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini dia terencana, di aturan sudah ada, sudah tertulis Bu ya. Kemudian murid sebenarnya tetap dibuat tidak nyaman, walaupun itu sudah ada aturannya. Ya, guru berperan sebagai memonitor murid. Nah itu yang disebut dengan konsekuensi atau istilahnya adalah peraturan Bu ya, peraturan. Ada lagi yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah pada restitusi ini dia sifatnya dua arah. Jadi guru dan murid ada komunikasinya. Nah coba ya Bu ya. Nah Ibu nih, yang nomor 1 nih, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat? Hukuman. Diminta push up, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja teman karena tersenggol, apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Kita lihat Bu ya. Ya, yang pertama hukuman, lari juga hukuman, push up hukuman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret ini adalah konsekuensi. Karena konsekuensi itu biasanya alami ya Bu ya, menggantikan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Kemudian disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah ini adalah hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK Bu. Di sini ada PJOK. Karena pelajaran PJOK maka di sini adalah disebut konsekuensi karena masih nyambung Bu. Ya, di PJOK ada pelajaran lari kan Bu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan restitusi? Nah, restitusi apa Bu? Coba restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita lihat ciri-ciri restitusi ini. Restitusi ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar.
Kemudian cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mencari solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini sudah pernahkah melakukan restitusi, ibu-ibu? Sudah ya, Bu ya. Nah, sudah pernah. Saya yakin ibu-ibu sudah pernah melakukannya. Mungkin kalau dulu kita tidak tahu istilahnya, Bu ya, apa. Nah, ini mungkin ibu sekarang ibu sudah tahu, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah restitusi. Nah, ini ya Bu ya perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu sifatnya negatif. Kalau hukuman nanti akan memberikan identitas gagal kepada anak. Mereka tidak akan belajar dari kesalahan. Mereka akan ada kemungkinan untuk tetap melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Ya, kalau konsekuensi sebenarnya ini sifatnya netral. Dia bisa positif, bisa juga negatif. Ya, nah yang positif di sini adalah restitusi. Kenapa? Karena di sini untuk menguatkan murid, ya, dan berlakunya untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita refleksi sejenak ya Bu ya. Nah, sebagai seorang guru, misalkan ya, kita hadir tepat waktu mengajar di kelas, motivasi apa yang paling kuat mendasari dari tindakan kita? Apakah karena kita tidak ingin ditegur oleh atasan atau kemudian mendapatkan surat peringatan? Gimana Bu? Motivasi yang ke satu? Apakah ibu-ibu datang mengajar di kelas karena takut kepada bapak kepala sekolah? Tidak. Apakah karena ingin mendapatkan pujian dari bapak kepala sekolah? Tidak. Apakah karena ibu-ibu ini adalah orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, ingin menjadi teladan bagi murid? Ya, apakah itu Bu? Ya, berarti kalau ibu pilih yang nomor 3, selamat. Berarti ibu-ibu sudah memiliki motivasi intrinsik. Ya, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Nah, selanjutnya, nah itu tadi kita refleksi Bu ya, kita sebagai guru. Selanjutnya kita, nah ini pernah dengar Bu istilah keyakinan kelas? Pernah. Sudah melakukan di kelas Bu? Sudah melakukan. Oke. Kira-kira ibu tahu tidak jawabannya? Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa harus keyakinan? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan itu tidak memakai apa namanya, awalan tidak ya kalau nggak salah itu beda. Perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu dibuat oleh siswa dan gurunya juga. Kemudian di kalimat keyakinan itu tidak menggunakan kata seperti tidak begitu atau jangan gitu ya. Sedangkan di peraturan itu yang membuat guru sendiri dan kalimatnya boleh atau bisa menggunakan kata tidak, jangan gitu. Pakai jangan. Ya. Kalau peraturan masih ada kata jangan dan tidak Bu ya. Kalau keyakinan semuanya sudah berupa kalimat positif ya Bu ya. Nah, coba Bu. Kalau kita mengendarai kendaraan roda 2 alias motor, ada peraturannya, yaitu kita harus menggunakan helm. Kenapa Bu? Mengapa kita harus menggunakan helm? Biar nggak ditilang. Kalau biar nggak ditilang, berarti itu motivasi apa ya Bu ya? Eksternal. Kalau motivasi internalnya apa tuh Bu kira-kira? Keselamatan. Betul. Terus kalau kita nih kemarin pada saat COVID, ya, untuk menghindari dari COVID, salah satu pencegahannya adalah dengan mematuhi 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu mengapa Bu? Supaya apa? Supaya? Ya, supaya apa itu Bu?
Kalau tadi kan yang motor pakai helm kan supaya selamat. Nah kalau pakai masker supaya apa Bu? Supaya kesehatan, supaya sehat, bukan nggak kena penyakit, nggak kena COVID, supaya sehat. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar? Demi apa? Demi apa Bu? Demi anak. Karena kenapa Bu? Kok demi anak-anak? Berarti kita apa terhadap anak-anak? Karena kita sayang, kita menghargai anak-anak kita sudah hadir di sekolah. Berarti kita menghargai dan menghormati murid-murid kita, betul Bu ya? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, betul Bu ya? Jadi mengapa keyakinan? Karena keyakinan itu lebih ke motivasi intrinsik, berasal dari diri sendiri. Kalau peraturan itu tadi dibuat oleh orang lain, namanya adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang melekat, yang bisa membuat kita lebih lama melakukan perbuatan itu adalah motivasi intrinsik ya. Makanya kita pakainya keyakinan bukan peraturan. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, menurut ibu mana yang merupakan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas. Ini dua-duanya kesepakatan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau yang kiri? Jom pilih yang kanan. Yang pilih kanan. Ada 1, 2. Yang pilih kiri? Tidak ada. Ya kenapa Bu pilih yang kanan? Kenapa? Ada kata kami, ya. Warga di situ. Oke. Apalagi Bu? Tadi bunyinya kayaknya kenapa Bu? Karena saling menyayangi, saling ya. Tadi kita kembali lagi Bu, kalau keyakinan itu apa Bu? Motivasi apa Bu? Intrinsik, betul Bu ya. Nah kalau yang kiri ini ya, ini seperti kalimat perintah ya. Kalau perintah berarti dari mana itu? Dari eksternal. Kalau yang ini seolah-olah berasal dari diri sendiri, berarti intrinsik. Maka sepakat Ibu ya? Yang keyakinan kelas adalah yang kanan. Nah, kenapa kita membuat keyakinan di kelas? Ya, nah ternyata budaya positif itu memang awalnya berasal dari peraturan. Ya, sumbernya awalnya dari peraturan. Nah, dari peraturan itu nanti akan kita gali menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, setelah ada lingkungan yang positif, maka akan terciptalah budaya positif. Nah, tadi saya bertanya apakah ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, masih ingat Bu tahapannya? Masih ingat? Saya punya kuisnya di sini Bu. Kalau ibu-ibu mau ngerjain sendiri, boleh saya share linknya Bu ya. Word wall. Kalau yang bisa membukanya silakan Bu. Ini adalah game. Langsung start aja. Ya, boleh silakan. Nah, di sini ibu-ibu silakan angka-angkanya
dimasukkan ke kotak ini Bu ya, sesuai dengan urutannya yang mana. Ini urutan pertama yang mana kira-kira? Ya, silakan. Nanti kalau sudah selesai boleh submit answer yang ada di bawah. Ya Bu, yang ini yang nomor-nomor ini digeser Bu ke kotak yang umum. Yang nomor 1 yang mana Bu? Ya. Ini Bu, benar Bu? Bukan. Berdiskusi memunculkan peraturan. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ya, kita cek jawabannya. Iya, ya. Nah, tadi ada yang benar semua Bu jawabannya Bu? Ada yang tepat semua jawabannya? Iya Bu. Belum tersubmit nih. Orang yang udah dibahas punya sekali ya jawabannya pas. Ya Bu ya. Jadi tadi saya sempat kebayang ya, ada yang cuma betul 1. Oh, terkirain itu dulu, ternyata bukan. Ya. Jadi ternyata ya tadi sudah kita sempat bahas ya. Yang pertama pada saat membuat keyakinan kelas, yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu dia taati ya oleh warga kelas. Kemudian yang kedua merubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya padahal tadi Ibu sudah mengatakan tadi pas kita bahas itu. Kemudian peraturan diubah lagi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, tugas guru, tugas murid. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di kelas sudah begitu belum Bu tahapannya Bu? Belum. Oke, kita coba nanti di sini Bu ya, kita praktek bareng-bareng Bu. Nah,
Nah, biar cepat nanti di sini kalau di kelas mungkin nanti ibu-ibu mempraktekannya adalah dengan ini Bu, membahas peraturan dulu dengan anak. Anak-anak, coba kalian ingat peraturan yang ada di kelas kita atau yang ada di sekolah kita itu apa aja sih? Jadi galilah semua peraturan yang anak ketahui. Ya Bu ya, boleh pakai sticky note atau pakai yang anak ngomong, itu boleh Bu ya. Jadi kita gali dulu dari anak pengetahuan tentang peraturan. Nah, di sini kita biar cepet aja ya. Nah, peraturannya sudah ada nih Bu ya. Nah, sudah peraturannya sudah ada. Tadi yang kedua membuat apa Bu? Mengubah menjadi kalimat positif. Nah, di sini kan kebanyakan masih negatif ya Bu ya. Kalau peraturan nih dilarang ya atau kata jangan, itu kan masih negatif. Nah, kita ubah menjadi lebih positif. Kalau misalkan yang ada kata dilarang kita ganti. Ya. Lebih kalimatnya kalimat positif. Kalau sudah jadi kalimat positif, baru kita ubah menjadi keyakinan kelak. Nah, misalkan ini Bu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa Bu? Nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya apa Bu? Kalau sudah baca buku misalkan setelah literasi simpan kembali di tempatnya, itu nilai kebajikannya apa? Menjaga kerapian. Selain itu apa lagi Bu? Ada rasa apa berarti dia? Tanggung jawab ya. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya apa Bu? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dapat tepat waktu. Nilai kebajikannya Bu, keyakinan kelasnya apa Bu? Disiplin. Ada lagi Bu? Oke, kita lewatkan ya, langsung aja Bu ya. Nih, yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah tepat waktu itu berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Disiplin itu adalah komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, pembulian, itu namanya keselamatan ya. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain ya. Narkoba ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran apa Bu? Sahabat, selain itu apa ya? Menghormati orang lain. Betul, bersabar ya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan ya. Jadi ini peraturannya Bu, peraturannya, dan ini adalah keyakinannya. Sudah jelas Bu beda antara peraturan dan keyakinan? Jelas Bu ya? Nah, ingat ya, kalau di keyakinan itu tidak ada kalimat negatif, tidak ada kalimat jangan, tidak ya. Tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Bu Haji Sufi ya, semuanya adalah kalimat positif. Nah, setelah membuat keyakinan, kemudian apa langkah selanjutnya Bu? Apa tadi Bu? Apa? Setelah sudah ada nih keyakinannya sudah terbentuk, kemudian apa? Ya, yang tabel T, tabel Y tadi apa? Mencari perilaku yang mencerminkan keyakinan kelak. Nah, kita bisa menggunakan ini Bu, namanya tabel T dan tabel Y. Nah, tabel T itu yang ini Bu. Nih, ini kan seperti huruf T ya Bu ya. Nah, ini namanya tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tabel Y ini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Saya langsung kasih contohnya saja. Nah, ini tabel T. Misalkan kita ambil tadi nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah hormat. Nah, sikap apakah yang tampak seperti rasa hormat? Yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti hormat adalah ya sering hadir terlambat. Kemudian apalagi yang tampak seperti menyapa teman dan guru. Tidak tampaknya acuh atau cuek ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih itu tampak seperti hormat. Yang tidak tampak seperti hormatnya adalah tidak mengembalikan barang dan meletakkan barang sembarangan ya. Nah, setelah jadi tabel T, ini tabel T-nya ya, perilaku yang tampak
yang tidak tampak. Jadi biar anak bisa membedakan mana yang sesuai keyakinan, mana yang tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, kemudian kita buat tabel Y-nya. Tabel Y di sini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau terdengar itu berarti yang diucapkan. Ya, misal yang hormat, terdengarnya adalah yuk saya bantu kita bisa menyelesaikan ini. Kalau yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Ya, kemudian kalau perilaku, nah bedanya terlihat dengan berperilaku. Kalau terlihat itu mungkin bisa kita lihat dengan mata. Perilaku itu sudah membudaya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, tugas saya, tugas kamu. Maksudnya adalah tugas guru dan tugas murid. Itu kita menjelaskan peran masing-masing pihak. Ya, tugas guru apa sih? Mengajar, ya, mendidik, ya, memberi nilai, mengatur dan lain-lain. Guru tugasnya bukan untuk menyakiti, bukan memaksa, ya, bukan merapikan barang murid. Itu bukan tugasnya guru. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis itu bukan tugasnya guru. Ya. Murid tugasnya apa? Belajar, mencoba, berusaha yang terbaik, bertanya jika tidak berpaham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan. Nah, ini yang bawahnya murid tugasnya bukan menyakiti temannya, bukan juga disakiti, tidak boleh mengeluh. Jadi murid itu tugasnya bukan mengeluh, ya, merusak barang orang lain atau barang pribadi, melakukan tugas guru. Nah, murid tugasnya bukan melakukan tugas guru, kemudian memutuskan untuk teman kamu. Ya Bu, jadi biar anak-anak itu tahu, oh ternyata Bu guru itu tugasnya ini, yang ini bukan tugas guru. Saya tugasnya ini, yang bukan tugas saya adalah ini. Ya, jadi anak-anak itu paham. Dan langkah yang terakhir, tentunya kita membuatnya, ya boleh pakai media ya Bu ya, pakai poster, kemudian nanti ditandatangani oleh seluruh kelas dan kita pajang di dinding kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini kita tinjau dari waktu ke waktu. Apakah perlu diubah? Adakah perkembangan? Nah, itu boleh Bu ya. Misalkan nih kemarin semester 1 sudah. Nanti kalau semester 2 kita mau merefresh, ya, membuat kembali keyakinan kelas, menyegarkan kembali, itu boleh Bu ya. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat,
menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Langsung saja Bu ya. Tadi ada berapa Bu kebutuhan dasar manusia? Ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tadi di video sudah dijelaskan. Jika pada 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi, maka akan ada konsekuensinya. Yaitu misalnya terjadi pelanggaran atau mereka bisa melanggar nilai-nilai kebajikan. Jadi Bu, kalau murid kita di kelas ada yang melakukan suatu perilaku yang menurut kita mungkin melanggar peraturan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu kita harus lidiki. Berarti ada sesuatu atau ada yang belum terpenuhi pada 5 kebutuhan dasarnya. Misalnya Bu, ada seorang anak yang dia kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi. Maka akibatnya anak tersebut akan menjadi rendah diri. Dia susah untuk bergaul. Ya, dia akan menjadi seorang penyendiri. Ada lagi mungkin ada seorang anak yang dia kok sepertinya ingin menguasai teman-temannya, ingin berkuasa, sok berkuasa. Nah, berarti anak tersebut yang belum terpenuhi adalah kebutuhan penguasaannya. Ada juga anak-anak yang kalau di kelas kerjaannya mual. Ada nggak Bu? Nah, berarti dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya adalah kesenangan. Nah, kita harus mengetahui Bu, masing-masing murid kita itu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, sehingga kita sebagai guru bisa membantu mereka setidaknya untuk menuntun mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol Bu ya. Nah, di sini ada video lagi Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih
kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu, tadi ada berapa 5 posisi kontrol, Bu? Ada 5 ya. 5 posisi kontrol ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Menurut ibu-ibu nih ya, posisi kontrol mana yang sudah pernah ibu lakukan selama mengajar? Penghukum sudah pernah, Bu? Menjadi seorang penghukum sudah pernah? Sudah pernah dulu. Pernah dulu ya. Kalau teman? Sering ya. Kalau pembuat rasa bersalah? Nah ya, pemantau. Nah ini tadi ininya Bu ya, indikatornya ini Bu ya. Kalau penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ya. Kalau pembuat rasa bersalah itu ceramah, seperti orang memelas ya Bu ya. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah itu pembuat rasa bersalah ya. Kalau teman itu seperti yang mengakrab ya. Kemudian pemantau kata kuncinya adalah selalu menyebutkan peraturan dan konsekuensi. Sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan tapi pertanyaannya yang tulus. Nah, menurut ibu-ibu semua, manakah posisi kontrol yang paling ideal? Yang mana, Bu? Nah, tadi memang Bu ya, kalau yang negatif di sini ada 2. Yang negatif yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang 2 ini tidak disarankan Bu ya. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu pernah melakukannya segera ditinggalkan Bu ya. Yang positif, memang teman itu positif Bu. Tapi tadi ada kekurangannya. Apa Bu kekurangannya? Betul. Karena menimbulkan rasa ketergantungan. Masih motivasi apa Bu namanya? Eksternal kalau teman itu. Nah pemantau, nah sebenarnya pemantau juga bagus ya Bu ya. Tapi sama ini masih karena peraturan, berarti motivasinya masih eksternal. Yang ideal adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah sekarang kita lihat Bu ya. Kita identifikasi nih Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira siapa yang mengatakan Bu? Ya, posisi kontrolnya maksudnya. Posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Dia posisi kontrolnya sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bu? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apa itu? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Pemantau. Karena berdasarkan data. Kalau stiker biasa berdasarkan data ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa tuh Bu? Apa Bu? Penghukum ya. Nah setelah kita memahami tentang 5 posisi kontrol, nah ada yang namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini ada 3 Bu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang paling bawah kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas itu membuat anak yang tadinya merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, misalkan gurunya berkata,
Gak apa-apa, salah itu manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna, semuanya bisa berbuat kesalahan, ya. Jadi bukan menyalahkan si anak, ya. Kemudian validasi tindakan salah atau validasi kebutuhan, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati di kelas? Itu pertanyaannya, Bu, ya. Nah, guru boleh tidak melakukan intervensi? Boleh, ya. Nah, intervensi ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula, ya. Tapi harus singkat saja dan non konfrontatif. Non konfrontatif artinya tidak menyerang anak. Kita tidak menyerah, tidak menghakimi anak, ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Seperti itu intervensinya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat ini adalah praktek restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, ya. Wih, apa lagi nulis dulu apa punya bercanda? Apa gimana sih Selamat siang, Zidan dan Revan. Nah, sekarang kita duduk bersama. Ibu ingin kita menyelesaikan masalah yang terjadi barusan. Ya, Ibu ingin mendengar versi dari masing-masing terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana menurut Zidan? Apa yang terjadi? Saat saya menulis, saya mengganggu. Jadi, saya emosi. Terima kasih Zidan. Nah, sekarang bilang Revan. Apa yang terjadi barusan, Revan? Awalnya saya sempat bicara Bu, kemudian saya katakan Ibu memahami perasaan kalian. Zidan wajar merasa marah karena kebebasannya untuk belajar telah diganggu Revan. Revan sebenarnya hanya ingin mencari kesenangan dengan mengganggu temannya. Namun itu cara yang kurang tepat. Ibu menghargai usaha kalian untuk terbuka membicarakan masalah ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki situasi ini. Bagaimana Zidan? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? saya akan mencoba memperbaiki dan saya tidak cepat meninggalkan. Ya, kalau menurut Revan bagaimana? Saya akan persiapkan dulu, tidak main-main saat jam belajar. Baiklah, itu adalah cara yang bagus menurut Ibu ya, sudah kalian sampaikan. Nah, selanjutnya apakah kalian tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, menurut kalian keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar hari ini? Tidak meninggalkan kelas selalu menunggu. Dan apa lagi? Bercanda saat belajar. Nah, baiklah ya. Anak-anak, Ibu menghargai usaha kalian untuk memperbaiki situasi ini ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa hidup lebih rukun lagi di dalam kelas ya, saling hormat menghormati, saling menghargai, dan tentunya kita semua menerapkan keyakinan kelas ya. Sebelum ke refleksi ibu-ibu, tadi saya sudah membagikan contoh kasus restitusi, Bu. Nah, di sini bisa ibu baca ya. Silakan secara berpasangan. Nah, ini Bu ya, yang halaman pertama itu adalah posisi seorang guru ya Bu ya. Dan di lembar yang kedua ada posisi seorang murid. Nah, di situ ada kasusnya Bu. Ceritanya ada seorang wali kelas ya. Dia habis rapat datang ke kelas yang ingin memantau muridnya yang lagi piket. Nah, ternyata di kelas cuma ada 2 orang yang piket. Nah, ada si Dava ya, kalau nggak salah Dava, harusnya hari ini dia piket dan dia masuk sekolah, tapi ternyata dia tidak ada di kelas. Nah, setelah dicari-cari ternyata ketemulah si Dava itu sedang nongkrong. Iya, sedang jajan. Nah, awal ketemu, kemudian dia ketemu sama gurunya. Awalnya dia ditanya sama gurunya, merasa tidak bersalah. Ya, di situ ada percakapannya.
Nah, menurut ibu-ibu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh si Dava? Ibu bisa, yang halaman pertama itu adalah posisi gurunya, yang halaman kedua adalah posisi muridnya. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh si Dava? Yaitu bekerja, ya. Dava sudah melanggar keyakinan kelas tentang bekerja, ya. Nah, kemudian bagaimana sikap guru menghadapi kelakuannya si Dava? Dia melakukan segitiga restitusi, ya. Mungkin itu nanti bisa dibaca oleh ibu-ibu semuanya, ya. Bisa juga dipraktekkan, ya. Didalami kasusnya dipraktekkan. Nah, terakhir ya Bu ya. Nah, untuk menutup kegiatan ini saya ingin kita melakukan refleksi Bu. Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini itu apa? Kemudian perasaan apa yang muncul? Bagaimana perasaan ibu-ibu mengikuti kegiatan ini? Ya. Kemudian posisi kontrol apa yang pernah ibu lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini? Dan saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya Bu? Refleksi dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih kesempatannya Bu Opi untuk refleksi kegiatan hari ini. Paradigma yang merubah saya adalah ternyata hukuman atau sesuatu yang memaksa siswa itu tidak akan bertahan lama dampaknya, melainkan sesuatu yang tumbuh dalam diri siswa itu yang akan menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan mereka bawa sampai nanti dewasa. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Saya tentu merasa sangat senang karena dapat ilmu baru, mendapatkan pencerahan gitu ya, khususnya dalam menerapkan disiplin positif di kelas. Kemudian peran atau posisi kontrol apa yang pernah saya terapkan sebelum ini? Saya pernah menjadi teman, pernah sebelum teman itu apa Ibu? Maaf lupa. Iya, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau ya. Pemantau. Beberapa waktu lalu saya juga pernah mencoba yang manajer. Setelah tadi mendapatkan penjelasan dari perbedaannya, memang yang manajer ini menuntut anak untuk berpikir lebih menurut saya, karena mereka sendiri yang nantinya akan merubah dirinya sendiri. Sementara seringkali memang di kelas itu kan waktunya terbatas ya. Seolah kita kalau menerapkan yang posisi manajer itu harus menggali dulu kepada anak-anak sehingga butuh waktu yang lama. Maka yang sering terjadi adalah kemudian memunculkan rasa bersalah itu sehingga anak-anaknya lebih cepat untuk kembali ke yang seharusnya mereka kerjakan, dan ya memang itu seharusnya tidak boleh. Tapi mungkin nanti saya ingin tips lebih lanjut dari Bu Opi, kalau untuk di kelas khususnya di SD dengan waktu yang cukup terbatas bertatap muka dengan anak dan permasalahan yang begitu banyak gitu ya, baik itu permasalahan lisan maupun tindakan yang anak lakukan di kelas, itu bagaimana menerapkan segitiga restitusi atau menerapkan motivasi intrinsik. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Insya Allah saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi seperti yang sudah Bu Opi sampaikan di kesempatan ini. Ketika murid-murid atau anak-anak didik saya ada permasalahan baik dengan sesama temannya maupun melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Opi atas ilmu-ilmunya. Ini aja yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Vina. Ya betul Bu ya. Tadi paradigma baru yang kita dapatkan hari ini ya Bu ya. Selain hukuman mungkin penghargaan juga ya Bu ya. Jadi hukuman, penghargaan itu ternyata tidak bisa untuk mengontrol anak-anak Bu ya. Karena penghargaan, hukuman itu merupakan motivasi eksternal ya. Kita sebagai guru harus bisa memunculkan motivasi internal dari anak. Betul Bu. Kemudian alhamdulillah ya Bu ya, saya juga sebenarnya kalau untuk posisi yang tadi yang sudah Bu Vina sama saya juga ya. Selama ini masih saya juga kadang lupa gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah mengikuti pendidikan
guru penggerak ini ya, saya bisa konsisten untuk selalu menerapkan posisi manajer ya, atau segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang ada pada siswa. Nah, pastinya kita terutama sebagai guru SD ini bukan suatu tugas yang mudah. Ya, selain waktu kita di sekolah tidak banyak, kemudian anak SD itu cenderung pemikirannya masih prakongkret. Ya, atau tidak cukup dengan verbal, harus juga dengan tindakan. Mungkin beda dengan yang sudah SMP, dengan yang SMA. Mereka bisa secara ngobrol aja ya, ngomong dari hati ke hati. Mungkin itu sudah bisa, sudah cukup. Tapi kalau dengan anak SD tidak. Apalagi kalau anak yang kelas 1, kelas 2 ya, mungkin Bu Babai, Bu Arini kayaknya kalau diminta untuk menerapkan segitiga restitusi agak sulit juga ya. Nah, mungkin kemarin pernah dibahas juga itu Bu ya. Nah, untuk yang kelas bawah nih terutama, nah tadi karena mungkin kalau kelas bawah secara verbal masih kurang, kita bisa menggunakannya tindakan ya Bu ya. Misalkan kita bisa pakai cerita dulu, ajak anak ngobrol dulu, pakai gambar boleh ya. Jadi untuk memancing mereka. Jadi jangan apa menurut kamu, apa alasan kamu? Nanti mereka kalau ditanya seperti itu kelas 1 pasti gak ini ya. Mereka mungkin jawabnya lama. Saya juga kelas 5 ditanya seperti itu masih mikir, apa ya alasannya? Nah, kita harus pintar-pintar menggali informasi. Jadi kita tuh tugas menggali informasi. Kita jangan menjudge, jangan menghakimi anak, tapi kita menggali informasi yang ada dalam anak. Nah, kalau misalkan kita nggak berhasil nih, apa alasan kamu berbuat seperti itu? Kita gali, coba kamu lihat teman kamu. Misalkan dia mengambil mainan temannya ya, kita lihat, nah lihat teman kamu. Nah, teman kamu bagaimana? Kamu lihat dia sedih. Terus perasaan kamu kalau melihat teman kamu sedih bagaimana? Iya Bu, saya merasa bersalah, mungkin seperti itu ya. Nah, tipsnya ya mungkin kita harus sabar Bu ya. Harus sabar dan kita tentunya harus konsisten. Sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan Bu. Justru ini adalah tantangan bagi kita. Ya, kita sebagai guru, kita adalah yang menentukan masa depan generasi bangsa Indonesia selanjutnya akan seperti apa Bu. Untuk mencapai Indonesia emas adalah tantangan dari gurunya, yang terutama guru-guru di sekolah dasar. Ya, oke. Sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu dari saya. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita di kelas dan di sekolah ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan